Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mengutus para murid-Nya pergi berdua-dua untuk mendahului Yesus dan mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diberi kuasa dan diberi tanda, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan mewartakan salam damai kepada setiap rumah yang dikunjungi, di mana mereka akan tinggal, makan, dan minum di tempat itu. Saudara dan saudari kasih, para murid juga diingatkan agar dalam perutusan itu mereka tetap sadar bahwa tugas ini sangat berat dan sangat berisiko. Karena itu mereka senantiasa harus waspada dan berhati-hati. Berhati-hati dalam perkataan, berhati-hati dalam tindakan. Karena mungkin saja dapat dipersalahkan. Sadar benar akan tugasnya untuk mendahului Yesus dan mewartakan kerajaan Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa mereka jangan khawatir akan apa yang hendak mereka makan, akan apa yang hendak mereka minum. Walau mereka tidak membawa bekal dalam perjalanan itu, Yesus juga memberi harapan kepada mereka bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan terlampau berpikir tentang apa yang dimakan dan diminum. Pasti di mana mereka singgah, di mana mereka tinggal akan mendapatkan makanan dan minuman. Jangan mempergunjingkan apa yang dimakan dan diminum. Jangan khawatir dengan hal-hal yang sepele itu. Pasti Allah akan memperhatikannya. Di samping itu, saudara, Yesus juga mengingatkan agar dalam melakukan tugas itu mereka harus fokus. Tidak banyak bicara di dalam perjalanan. Jangan mampir ke sana ke situ atau pindah-pindah tempat, pilih-pilih tempat mana yang menyenangkan dan mana yang tidak menyenangkan. Dan mungkin kalau pikiran zaman sekarang, tempat yang basah dan tempat yang kering, itu mah pikiran orang modern. Saudara dan saudara yang terkasih, kita sebagai umat beriman, sebagai pengikut Yesus, kita juga diutus untuk mewartakan kabar gembira itu, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, wartakanlah. Kita juga diajak untuk menyampaikan salam damai sejahtera kepada setiap saudara, setiap keluarga yang kita jumpai. Dan diingatkan di dalam pelaksanaan tugas ini, jangan khawatir. Pasti Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Kita dipanggil bukan untuk menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita dipanggil untuk membangkitkan harapan. Kita dipanggil untuk memberi jaminan dan sukacita. Kita dipanggil untuk mewartakan, memberikan kesaksian, kesejukan. Seperti Yesus memperdengarkan hal-hal yang baik yang akan dialami oleh para murid-Nya.
Demikian juga dalam perjumpaan-perjumpaan kita dipanggil, kita mendapat tugas untuk menyampaikan berbagai macam berita, kabar yang membahagiakan. Kita dipanggil untuk membawa Injil, bukan membawa penderitaan. Kita dipanggil untuk memberikan suatu harapan, bukan ancaman. Saudara dan saudari yang kasih, mari pada kesempatan ini kita refleksikan bagi kita sebagai jemaat beriman dalam setiap perjumpaan kita, dalam setiap pelayanan kita. Apakah kita lebih sering membagi atau men-sharekan kebaikan atau berita gembira, atau malah sebaliknya? Kalau ada berita yang menakutkan, berita yang memprihatinkan, ya, berita yang secara mental mengancam, ya, rasanya saya senang kalau saya membaginya kepada orang-orang. Dapat berita via WA, langsung saya sebarkan. Atau malah sebaliknya, ya, kita menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan dan yang menggembirakan, yang memberikan harapan, kita bagikan kepada setiap saudara dan saudari kita, supaya saudara dan saudari kita sungguh-sungguh ditabahkan, sungguh-sungguh dikuatkan, sungguh-sungguh diberikan pengharapan. Jangan menyebarkan berbagai macam ketakutan dan bencana, ya. Kalaupun mau memberikan informasi, ya sederhana saja, ya. Seperti contohnya berita gempa bumi, ya, berita banjir, berita orang-orang yang meninggal gara-gara COVID, ya. Ya, berita-berita yang seperti itu yang tampaknya spektakuler begitu, ya. Nah, coba kita bisa meredam berita yang sungguh menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Yang buruk nanti juga akan datang sendiri. Tugas kita mewartakan yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, demikian juga kalau kita menjadi seorang pegawai. Tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus harus fokus, ya. Apakah kita sungguh fokus pada pekerjaan kita, atau kita lebih berorientasi pada gaji yang besar, gaji yang cukup, ya, sementara pekerjaannya ringan? Ya, kita lebih berorientasi pada bonus-bonus yang dinanti, atau setiap kegiatan ada tipnya? Apakah itu, atau kita sungguh-sungguh bekerja, ya, dan bekerja untuk membangun kesejahteraan? Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Allah agar kita lebih mengandalkan kekuatan Allah dalam melakukan berbagai macam kebaikan di dalam pekerjaan kita. Mari kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Mari kita bekerja untuk kesejahteraan banyak orang. Pasti kalau kita mensejahterakan banyak orang, kita pun akan diberkati dan sejahtera. Pemberian itu datang dari Tuhan. Tuhan memberkati.